Abu Bakar Shiddiq memiliki nama lengkap: Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir bin Ka'ib bin Sa'id bin Taim bin Merah bin Ka'bi bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi. Ia lahir di kota Makkah sekitar tahun 573 Masehi. 2 atau 3 tahun setelah tahun gajah, ia berasal dari kabilah Bani Taim, salah satu kabilah terhormat di Quraisy. Sejak muda, Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang lembut, jujur, berakhlak mulia, dan disegani oleh masyarakat Makkah. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah seorang pedagang kain yang sukses. Ia dikenal memiliki ilmu luas tentang nasab silsilah bangsa Arab, sehingga sering dijadikan rujukan oleh masyarakat Quraisy. Meskipun hidup di lingkungan penuh kemusyrikan, Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala, tidak meminum khamar, dan menjauhi perbuatan tercela. Hal ini menunjukkan kejernihan akhlak dan fitrahnya sejak sebelum Islam. Abu Bakar adalah sahabat paling dekat dengan Nabi Muhammad bahkan sebelum kenabian. Persahabatan mereka dibangun atas dasar kejujuran dan saling percaya. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dan mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Abu Bakar adalah laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam tanpa ragu sedikit pun. Gelar Asy-Syiddiq diberikan kepada Abu Bakar karena pembenaran mutlaknya terhadap Rasulullah, terutama saat peristiwa Isra dan Miraj. Ketika banyak orang Quraisy meragukan bahkan mengejek kisah perjalanan Nabi dalam satu malam, Abu Bakar berkata, jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu benar. Sejak saat itu, Rasulullah memberinya gelar Asy-Syiddiq, yang berarti orang yang sangat membenarkan kebenaran. Dalam perjuangan dakwah Islam, Abu Bakar berperan sangat besar. Melalui dakwahnya, banyak sahabat utama masuk Islam, di antaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Ia juga dikenal sebagai sosok yang dermawan, menginfakkan hartanya untuk kepentingan Islam dan membantu kaum muslimin yang tertindas. Salah satu jasa besar Abu Bakar adalah membebaskan budak muslim yang disiksa, terutama Bilal bin Rabah. Dengan hartanya, Abu Bakar menebus dan memerdekakan Bilal serta beberapa budak lainnya demi menyelamatkan iman mereka. Rasulullah sangat memuji pengorbanan Abu Bakar dalam hal ini. Ketika kaum Quraisy semakin keras menindas kaum muslimin, Abu Bakar ikut merasakan penderitaan tersebut. Ia bahkan sempat berniat hijrah ke Habasyah, namun akhirnya kembali ke Makkah atas jaminan perlindungan dari Ibn ad-Dugnah. Meski demikian, Abu Bakar tetap berdakwah dengan lembut dan istiqomah. Pada peristiwa hijrah ke Madinah, Abu Bakar mendapat kehormatan besar sebagai sahabat Nabi dalam perjalanan hijrah. Ia menemani Rasulullah bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 40, yang menunjukkan kemuliaan kedudukan Abu Bakar di sisi Allah. Di Madinah, Abu Bakar selalu berada di sisi Rasulullah dalam berbagai peperangan dan peristiwa penting, seperti Perang Badar, Uhud, Handak, dan Hudaybiyah. Dalam Perang Tabuk, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya untuk jihad di jalan Allah ketika Nabi bertanya apa yang ia sisakan untuk keluarganya. Abu Bakar menjawab, "Aku sisakan Allah dan Rasul-Nya." Menjelang wafatnya Rasulullah, Abu Bakar dipercaya menjadi imam syalat menggantikan Nabi. Suatu isyarat kuat akan kedudukannya. Ketika Rasulullah wafat, umat Islam terguncang hebat. Abu Bakar tampil menenangkan umat dengan pidatonya yang terkenal. Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan mati. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama melalui musyawarah di Sakifah Bani Saidah. Kepemimpinannya penuh ujian, termasuk munculnya kaum murtad dan nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar dengan tegas memerangi mereka dalam perang Riddah demi menjaga kemurnian Islam. Salah satu keputusan terpenting Abu Bakar sebagai khalifah adalah mengumpulkan Al-Quran. Setelah banyak penghafal Al-Quran gugur di medan perang Yamamah,
Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran. Keputusan ini menjadi fondasi penting bagi penjagaan Al-Quran hingga kini. Abu Bakar As-Siddiq memimpin kaum muslimin selama sekitar 2 tahun 3 bulan. Meskipun singkat, kepemimpinannya penuh ketegasan, keadilan, dan ketakwaan. Ia hidup sederhana, tidak mengambil keuntungan pribadi dari jabatannya, dan tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah dalam usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah. Ia dimakamkan di samping Rasulullah Asia. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam. Abu Bakar Siddiq adalah teladan iman yang kokoh, kejujuran sejati, pengorbanan tanpa batas, dan kepemimpinan yang ikhlas. Sejarah hidupnya menjadi pelajaran abadi bahwa kejayaan Islam dibangun di atas keimanan, kesetiaan, dan ketulusan hati kepada Allah dan Rasul-Nya. Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah pertama umat Islam setelah wafatnya Rasulullah pada tahun 11 Hijriah 632 Masehi. Pengangkatannya terjadi dalam suasana duka dan kebingungan besar. Umat Islam terkejut dan sebagian bahkan tidak percaya bahwa Rasulullah telah wafat. Dalam kondisi genting tersebut, Abu Bakar tampil menenangkan umat dan menegaskan bahwa Islam tidak bergantung pada hidup atau wafatnya Nabi, melainkan pada Allah yang Maha Hidup. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan melalui musyawarah di Sakifah Bani Saidah. Kaum Ansyar dan Muhajirin berkumpul untuk menentukan pemimpin umat. Setelah perdebatan yang penuh hikmah, Umar bin Khattab dan para sahabat utama membayat Abu Bakar karena keutamaan iman, kedekatannya dengan Rasulullah serta pengalamannya mendampingi Nabi sejak awal dakwah. Bayat umum kemudian dilakukan di Masjid Nabawi. Dalam pidato pertamanya sebagai khalifah, Abu Bakar menyampaikan pesan yang sangat terkenal dan penuh makna. Aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku benar, bantulah aku. Jika aku salah, luruskanlah aku. Pidato ini menunjukkan kerendahan hati, tanggung jawab, dan konsep kepemimpinan Islam yang berlandaskan amanah, bukan kekuasaan. Pada awal masa pemerintahannya, Abu Bakar langsung menghadapi krisis besar, yaitu munculnya gelombang kemurtadan di berbagai wilayah Arab. Banyak kabilah menolak membayar zakat, dan sebagian mengikuti nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad Al-Ansi, dan Sajah. Abu Bakar dengan tegas menyatakan bahwa zakat adalah bagian tak terpisahkan dari Islam, dan siapapun yang memisahkannya akan diperangi. Keputusan Abu Bakar untuk memerangi kaum murtad dikenal sebagai Perang Riddah. Meski awalnya ditentang oleh sebagian sahabat, termasuk Umar bin Khattab, Abu Bakar tetap teguh. Ia berkata, "Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang membedakan antara syalat dan zakat." Ketegasan ini menyelamatkan Islam dari perpecahan dan kehancuran pada masa awal. Salah satu pertempuran terberat dalam Perang Riddah adalah Perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab. Banyak sahabat penghafal Al-Quran gugur dalam pertempuran ini. Meskipun akhirnya kaum muslimin menang. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya hafalan Al-Quran jika para hufaz terus gugur. Atas dasar kekhawatiran tersebut, Abu Bakar mengambil keputusan monumental, yaitu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Atas usulan Umar bin Khattab, Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin proses pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dari hafalan para sahabat dan catatan yang ada. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah penjagaan Al-Quran hingga akhir zaman. Selain menghadapi konflik internal, Abu Bakar juga melanjutkan rencana ekspedisi militer yang telah disiapkan Rasulullah, yaitu pasukan Usamah bin Zaid ke wilayah Romawi. Meskipun situasi dalam negeri belum stabil, Abu Bakar tetap memberangkatkan pasukan tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Rasulullah dan Antak.
menunjukkan kekuatan Islam kepada dunia luar. Pada masa kekhalifahannya, Abu Bakar juga memulai ekspansi Islam ke luar Jazirah Arab, khususnya ke wilayah Irak dan Syam. Ia mengutus para panglima besar seperti Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah Amr bin Ash, dan Yazid bin Abi Sufyan. Langkah ini menjadi awal penyebaran Islam ke wilayah besar di luar Arab. Dalam menjalankan pemerintahan, Abu Bakar hidup sangat sederhana. Ia tidak memanfaatkan jabatan khalifah untuk kepentingan pribadi. Bahkan pada awalnya, ia tetap berdagang hingga para sahabat memintanya fokus memimpin umat. Gaji yang ia ambil dari Baitul Mal pun sangat kecil dan dicatat dengan penuh tanggung jawab. Masa kekhalifahan Abu Bakar berlangsung sekitar 2 tahun 3 bulan. Meski singkat, masa ini sangat menentukan kelangsungan Islam. Abu Bakar berhasil menyatukan kembali umat, menjaga rukun Islam, menegakkan hukum, dan meletakkan fondasi pemerintahan Islam yang kokoh. Ketika sakit menjelang wafatnya, Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat dan akhirnya menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya demi menjaga stabilitas umat. Keputusan ini diterima luas oleh kaum muslimin karena kebijaksanaan dan visi jauh ke depan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 13 Hijriah dalam usia 63 tahun. Ia dimakamkan di samping Rasulullah di Madinah. Kepemimpinannya dikenang sebagai simbol keteguhan iman, keberanian dalam kebenaran, dan keikhlasan tanpa pamrih.